Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Raffi. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101210448. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran jasa. Jadi untuk materinya yaitu ada 7 materi. Nah, dari 7 materi ini saya akan mempresentasikan untuk tugas evaluasi akhir semester. Nah, untuk materi pemasaran jasa yang pertama yaitu ada komunikasi pemasaran jasa. Kemudian yang kedua ada pengelolaan manajemen SDM perusahaan bidang jasa. Kemudian yang ketiga ada kualitas pelayanan jasa. Yang keempat ada model kualitas jasa. Kemudian materi yang kelima ada kepuasan pelanggan di bidang jasa. Kemudian materi yang keenam penanganan pengaduan dan pemulihan penanganan pemasaran jasa. Dan materi yang terakhir yaitu materi ketujuh adalah pemasaran jasa pada e-bisnis. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu komunikasi pemasaran jasa. Jadi secara singkatnya itu komunikasi pemasaran jasa adalah proses penyampaian informasi, nilai, manfaat, dan pesan yang terkait dengan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar target. Komunikasi pemasaran jasa fokus pada promosi dan pemahaman akan karakteristik intangible layanan yang ditawarkan. Peran komunikasi dalam menyampaikan nilai dan manfaat layanan pada konsumen sambil menciptakan hubungan yang positif antara perusahaan dan pembeli. Jadi strategi komunikasi pemasaran jasa itu yang pertama ada pendekatan nilai pada dan manfaat. Kemudian yang kedua ada personalisasi dan interaksi. Kemudian yang ketiga ada cerita dan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada edukasi dan informasi. Yang kelima ada branding identitas. Yang keenam ada pemanfaatan media dan teknologi. Dan yang ketujuh ada hubungan masyarakat dan kemitraannya. Itu untuk materi yang pertama yaitu komunikasi pemasaran jasa. Kemudian untuk materi yang kedua ada pengelolaan manajemen MSDM perusahaan bidang jasa. Jadi pengelolaan MSDM dalam perusahaan jasa adalah konteks manajemen pemasaran jasa bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. SDM menjadi aset berharga bagi perusahaan jasa untuk memberikan layanan yang unggul, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan memastikan kelangsungan serta keberhasilan perusahaan. Nah, komponen kunci dalam SDM perusahaan bidang perusahaan jasa itu yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian yang keduanya melakukan perekrutan dan seleksi. Yang ketiganya adalah melakukan pelantikan dan pengembangan karyawan atau pekerja. Kemudian melakukan evaluasi dan umpan balik. Yang kelimanya kompensasi dan penghargaan atau reward. Keenam melakukan manajemen perubahan. Yang ketujuh adanya keseimbangan kehidupan kerja. Yang kedelapan adanya kesinambungan dan pemeliharaan budaya perusahaan. Setelah menjelaskan materi yang kedua, yang kedua yaitu pengelolaan manajemen MSDM perusahaan bidang jasa. Nah, tadi ada komponen-komponen kuncinya. Nah, sekarang ada SDM menjadi kunci pemasaran jasa. Nah, jadi untuk kuncinya yang pertama yaitu kualitas pelayanannya. Nah, yang kedua untuk inovasi dan kreativitas, selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga pengalaman pelanggan. Yang keempat ada pengelolaan kompleksitas. Yang kelima ada branding dan reputasi. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawannya menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketujuh ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, jadi adaptasi terhadap perubahan ini, jadi kan setiap perubahan itu tidak bisa langsung semuanya mengikuti perubahan. Nah, jadi butuhnya adaptasi untuk mengikuti perubahan tersebut secara perlahan. Kemudian ada faktor diferensiasi. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Dan yang ke-10 ada faktor kepuasan karyawan.
Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu kualitas pelayanan jasa. Jadi pada kualitas pelayanan jasa ini, menurut penafsiran Zaitami dan Berry, penemuan pengembangan model group service quality. Jadi mereka mendefinisikan kualitas jasa sebagai perbedaan antara persepsi konsumen terhadap harapan mereka. Nah, harapan mereka dalam menggunakan layanan. Jadi ketika persepsi melebihi harapan, maka itu akan menimbulkan rasa puas. Namun jika sebaliknya, jika persepsi kurang dari harapan, maka akan munculnya ketidakpuasan. Nah, jadi untuk peran pentingnya itu dalam kualitas jasa itu adalah kepuasan pelanggan yang pertama, yang kedua ada reputasi bisnis, yang ketiga ada keunggulan bersaing, yang keempat ada peningkatan efisiensi operasional, yang kelima ada pertumbuhan bisnis, yang keenam ada pengembalian investasi atau ROI, yang ketujuh ada kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Nah, yang kedelapan ada inovasi. Kemudian untuk materi yang keempat ada model kualitas jasa. Jadi model kualitas jasa ini memiliki arti bahwa perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas kepada pelanggannya. Nah, jadi untuk model kualitas jasa itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada serve qual, yang kedua ada perceived service quality, yang ketiga ada rantai poin jasa, dan yang keempat itu ada kualitas jasa terpadu. Jadi menurut Zaitami tahun 1990, 10 dimensi kualitas jasa dapat dirangkum menjadi 5. Nah, jadi 5 itu yang pertama ada reliability. Nah, reliability itu artinya itu adalah keadaan. Kemudian responsiveness, yaitu respon pelanggannya. Kemudian ada assurance, itu untuk jaminannya. Yang keempat ada empati. Nah, empati itu jadi empatinya. Dan yang kelima itu tangible atau berwujud. Nah, jadi modal serve qual digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Jadi metode ini digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner dan mengetahui berapa besar gap yang ada di antara persepsi pelanggan. Kemudian manfaat model serve qual itu yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi kita bisa meningkatkan kepuasan konsumen itu dengan metode ini. Kemudian dapat menciptakan loyalitas konsumen. Nah, jadi konsumen itu dapat kembali lagi ke kita, seperti membeli order lagi atau repeat order lagi gitu ke kita. Nah, kemudian yang ketiga membangun brand awareness dimensi kualitas jasa. Jadi membangun brand yang kuat untuk kualitas jasa ini. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima. Nah, materi yang kelima ini adalah kepuasan pelanggan di bidang jasa. Jadi menurut saya dan Wita Dalam Rupiadi tahun 2004, 349 kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian, disconfirmation yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang dan kekecewaan seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu produk dengan harapan-harapannya. Jadi salah satu cara agar kepuasan konsumen dapat tercapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan jasanya atau meningkatkan kualitas pelayanan pada perusahaan tersebut. Kemudian ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Kemudian ada survei kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga ada ghost shopping method atau mempekerjakan seseorang. Jadi seseorang itu berpura-pura atau menyamar untuk menjadi pelanggan. Kemudian yang keempat ada last customer analysis. Nah, setelah itu ada faktor-faktor yang mendorong kepuasan konsumen. Jadi menurut Irawan, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang pertama ada kualitas produk, kemudian ada harga yang cukup terjangkau, kemudian service quality-nya yang cukup baik, kemudian emosional faktornya, dan yang terakhir ada kemudahan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenyamanan, dan efisien dalam mendapatkan produk. Jadi produknya tersebut cukup baik. Nah, kemudian ada materi yang keenam yaitu penanganan, pengaduan, dan pemulihan penanganan pemasaran jasa.
Nah, jadi kegagalan layanan terjadi ketika kinerja layanan yang berada di bawah ekspektasi atau harapan pelanggan sedemikian rupa sehingga menyebabkan ketidakpuasan. Ada 4 tujuan mengapa pelanggan melakukan komplain. Jadi yang pertama itu adalah konsumen sering mengeluh untuk memulihkan sebagai kerugian ekonomi dengan macam mencari-cari pengembalian uang atau kompensasi. Kemudian untuk yang kedua, melampiaskan amarah mereka, dan yang ketiga membantu meningkatkan layanan. Kemudian yang keempatnya, pelanggan yang komplain ingin menghindarkan pelanggan lain dari pengalaman yang sama. Jadi untuk pelanggan yang komplain ini jadi cukup di orang tersebut, jadi jangan sampai rasa ketidakpuasan itu tuh sampai ke pelanggan yang lainnya gitu, sampai pelanggan lain tuh merasakan, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian yang dipastikan untuk sering komplain yaitu adalah pelanggan yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Jadi yang keduanya adalah pelanggan dengan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi orang-orang yang termasuk kedua tersebut sering komplain karena mereka menyimpan ekspektasi yang cukup baik dan tidak ingin rasa kecewa. Jadi tidak ingin mereka mendapatkan rasa kurang puasnya. Kemudian kemana pelanggan komplain? Nah, jadi studi menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan dibuat di tempat layanan dan diterima via telepon dan email. Jadi ada tipe-tipe pelanggan yang komplain. Jadi yang pertama the cheat atau curang, kemudian the thief atau pencuri, terus breaker pelanggar aturan, kemudian ada the belligerent, kemudian ada the vandal atau vandalisme, melakukan vandalisme, dan yang terakhir ada the deadbeat atau pelanggan yang gagal membayar. Setelah itu, nah jadi cara pemulihan pelayanan itu tuh, pemulihan pelayanan merupakan salah satu cara untuk mencapai loyalitas pelanggan. Nah, jadi pengembangan kebijakan pemulihan layanan yang efektif telah menjadi fokus penting dari banyak inisiatif retensi pelanggan. Kebijakan pemulihan layanan melibatkan tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai penyedia layanan untuk menanggapi kegagalan layanan. Nah, dampak pemulihan layanan itu yaitu pelanggan tetap setia, perusahaan menciptakan nilai-nilai bagi mereka. Biaya utama ketika pelanggan yang tidak puas akan pelayanan dan komplain perusahaan kehilangan lebih dari sekadar nilai transaksi, kemudian kehilangan aliran keuntungan jangka panjang dari pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada pemasaran jasa pada e-bisnis. Menurut Syahir Rames tahun 2004, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, mengetahui penjualan, pemulihan pesanan dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputerisasi. E-bisnis dalam pengertian bisnis internet adalah bagaimana memanfaatkan internet untuk membangun hubungan lebih dekat dengan konsumen dan mitra bisnis. Jadi berjualan produk di internet akan mengubah cara pembelian, pemasaran. Jadi dampaknya dari keadaan ini adalah terciptanya aliran barang, jasa dan manusia dengan teknologi informasi sebagai perantara kebutuhan konsumen dan pasar. Bahkan media cetak isi kemukanya secara perlahan mengubah orientasi fitur dan tampilannya bergaya e-bisnis dan perial internet. Kemudian untuk selanjutnya adalah beberapa kelemahan e-bisnis. Jadi yang pertama yaitu tidak adanya pertemuan pelanggan secara langsung. Kemudian resiko kepuasannya lebih tinggi karena tidak adanya pertemuan antara pembisnis dengan konsumennya. Mohon maaf. Jadi yang kedua itu adalah resiko penipuan. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan segi finansial. Jadi secara langsung karena sebuah kecurangan tersebut. Jadi yang selanjutnya pencurian informasi. Jadi data yang kita punya itu bisa diretas atau dihack oleh orang lain. Kemudian adalah kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketujuh adalah kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Nah, jadi dari dampak positif e-commerce dan e-bisnis adalah sebagai berikut, yaitu adalah pertama revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan.
yang tidak bisa ditemui dari sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market exposure pasar dengan menggunakan internet. Kita dapat berjumpa dengan orang-orang dari berbagai daerah. Ketiga, penurunan biaya operasional atau operating cost. Jadi sekian untuk materi pembahasan manajemen pemasaran ini untuk tugas evaluasi akhir semester ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, maaf apabila banyak kata-kata yang kurang cukup berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.